Oke, jadi still strong ya. Oke. Nah, Karel mau nanya nih, mungkin untuk teman-teman yang lagi consider untuk mau memilih entry untuk saham properti nih. Nah, kira-kira apa sih kalau yang bisa kalau bisa kasih sedikit tips nih ketika memilih saham properti, indikatornya apa aja sih? Apakah apa yang harus diperhatikan nih dari emiten ini? Apakah kayak yang kita harus pilih yang land banknya besar atau harus pilih yang proyeknya paling banyak atau gimana nih? Yang paling pertama tentu saja research. Proyek yang bakalan launching itu apa? Yang exciting itu apa? Itu paling penting. Kedua, ya big names developers itu penting. Ya. Terus habis itu juga kita lihat kalau di properti sektor itu juga harus ngelihat lagi ke diskonnya juga dan recurringnya income itu berapa persen dari total revenue, itu penting untuk di kalau untuk untuk properti sektor sih sebenarnya itu yang harus dilihat ya. Oke, jadi tadi ada dari recurring income, dari project-projectnya ya, dan juga reputasinya ya, Karel ya. Ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal tadi nih, 4 big names tadi nih. Tadi kan udah ngomong soal SMRA, terus untuk BSD, CTRA, sama Pakuan. Nah, sebenarnya mereka itu juga kalau misalnya apa sih yang membedakan mereka itu dan apa yang menarik sih gitu? Oke, jadi kalau untuk Putra, dia itu merepresentasikan properti di seluruh Indonesia, kondisi properti di seluruh Indonesia. Kenapa? Proyeknya itu diverse di mana-mana, banyak banget gitu kan. That's why biasanya orang itu lebih appreciate ke Ciputra. Biasanya itu Ciputra lari duluan biasanya. Ketika marketing sales Ciputra bagus kayak kemarin, nah itu tandanya properti Indonesia EPTT lagi gede. Ciputra jadi kan baru yang lainnya rally. Nah jadi ya karena Ciputra itu biasanya tuh jadi indikator intinya tuh kayak biasanya properti sektor lah. Because ya yang merepresentasikan properti demand di seluruh Indonesia gitu kan. And then baru ke yang lainnya. Terus habis itu kalau BSDE ya kita juga suka BSDE, kenapa? Soalnya dia dari project yang bakal di launching itu exciting banget kan. Kayak kemarin aja Nava Park yang harga rumahnya 60 M aja itu laku keras gitu loh, sampai nggak ada sisa gitu kan. Terus kedua juga kalau dilihat dari segi tanahnya BSD dan lainnya itu ya luas dan development itu bagus-bagus juga ya ke depannya. Nanti bakal ada Cimory dan lainnya kan. Terus habis itu kalau untuk kayak Pakuan ya Super Block Mall lah ya kan. Paling resilient di antara yang developernya, appreciate karena dia recurring income-nya gede banget. Oke. Nah, jadi emang untuk setiap emiten 4 besar ini ada keunggulannya masing-masing ya. Kalau tadi, kalau aku bisa rangkum nih, tadi kalau SMRA ini, dia itu banyak project-project 2 mall baru dan project-project andalannya itu yang bakal launching di second half. Ya. Itu untuk SMRA. Terus untuk CTRA itu emang dia paling diverse ya. Kayak kalau kita ngomong soal luar kota, bahkan di IKN ya, Kak Rel ya. Project-projectnya sampai di IKN ya? IKN itu BSD sih. BSD yang tapi kalau ngomongin Kalimantan dia ada. Ada juga ya, oke. Nah jadi itu tapi belum persis di IKN ya, tapi di Kalimantan tuh ada. Tapi di Kalimantan ya, oke. Terus kalau kita ngomong yang BSDE itu segmennya lebih mid high lagi ya, tapi juga laku keras ya, dan juga reputasi untuk grup Sinarmas ini juga cukup bagus ya karena dan Pakuan dari recurring mall-mallnya. Oke. Nah kalau lu sendiri pribadi topiknya yang mana nih? Halo. Ya. Yep. Gimana? Oke, jadi dari 4 ini, apakah lu ini topiknya dari mana nih ya? Dari 4 ini?
Oke, jadi untuk for the packing order kita suka Sumarekon, kedua kita suka Pakuwon, ketiga kita B dan Ciputra. Oke, sip. Nah, selain 4 ini juga ada satu yang lumayan ramai juga nih di kalangan retail, yaitu saham Pani. Emiten Pani nih, teman-teman kalau yang domisilinya di Jakarta itu udah pasti berasa ya. Di daerah PIK Agung Sedayu itu udah ramai banget nih. Sekarang kayaknya udah mulai beralih nih. Yang dulunya kalau mainnya ke Ancol, sekarang udah main ke Pantai PIK nih. Ada nggak nih yang berasa? Nah, ini juga cukup menarik ya. Soalnya kita tahu proyek-proyek dari Agung Sedayu ini cukup banyak ya. Dan itu masih ada banyak tahapan nih. Dan ini masih di tahap awal. Nah, kan Halo? ada sempat keluarin report, tapi yang non breaker untuk tes ini akan tes. Yap, aman, kedengaran nggak? Udah kan yang tadi putus-putus. Paling ngomongin itu ya, ya. Jadi kita ngeliat yang exciting. Udah kedengeran belum saya? Kedengeran? Udah. Paling ngomongin pick 2 ya. Jadi ya kita ngeliat yang developers yang dan belum ke unlock value itu di Agung Sedayu itu kan ya kita juga buat non-rated reportnya itu Pani ya namanya ya. Jadi ya, Agung Sedayu backdoor melalui Pani dan udah ada asetnya pick 2 yang masuk ke sana. Jadi kalau kita melihat untuk proksinya Agung Sedayu itu proksinya ke mana sahamnya itu. Nah karena tarik, jadi kita ngelihat dari project-project yang di launching sama Agung Sedayu ini nggak main-main. Kayak kemarin Aloha kan. Terus habis itu juga banyak exciting development lainnya. Terus habis itu kalau lihat juga dari segi jalanannya, tata letaknya itu kan jalannya lebar-lebar ya. Which is itu nanti ya. Halo? Masih putus-putus ya? Masih nggak teman-teman nih? Kalau aku baru ganti sinyal nih. Karena kayaknya aman deh. Iya. Kayaknya. Oke, coba lanjutin dulu aja. Iya, paling itu aja untuk ya kalau teman-teman suka main di pick 2 gitu kan. Aloha kemarin itu proxy sahamnya itu di Pani ya. Tapi ini Pani ini belum unlock semua value-nya. Dan kita belum bisa lebih lanjut ngomong untuk NAV-nya. Dan ya we take a look further ya in the future ya. Oke, jadi emang untuk pick ini apakah time frame-nya kita harus panjangin nih? Kalau misalnya kita ingin invest untuk kita lihat nih, kita sering main ke pick, kita lihat project-projectnya, perkembangannya. Nah, kira-kira time frame-nya harus seberapa panjang sih kalau kita pengen invest di Pani ini? Wah, jujur sih saya nggak bisa ngomong invest berapa lama ya, soalnya balik lagi value-nya itu belum ke-unlock. Dan saya di juga nggak tulis rekomendasi beli, jual, atau netral, cuman saya cuma tulis saja kalau misalkan untuk proksinya Agung Sedayu ini ada di Pani, itu aja sih. Oke. Nah, karena mungkin ada yang penasaran nih, kan untuk Pani, untuk Agung Sedayu ini, dia memilih untuk tidak IPO sendiri, tapi dia memilih untuk backdoor listing lewat saham, lewat emiten Pani ini, yang usaha bisnis awalnya itu bukan di bidang properti ya kan. Nah, boleh diceritain dikit nggak? Loh, kok bisa ada mekanisme backdoor listing ini nih, untuk yang project ini? Oke, ini mungkin belum kita untuk background story belum bisa cerita ya. Tapi kan gini intinya kan proses backdoor listing itu kan lebih cepat dibandingkan dengan IPO, ya kan? Ya, ketika bisa dan manajemen sana lebih memilih untuk lebih cepat prosesnya, ya udah mereka backdoor aja. Tapi untuk reasonnya atau apa, saya belum bisa ngomong gitu kan. Nanti biarkan manajemen aja yang menjelaskan. Tapi kalau untuk
reasonnya kenapa backlog listing gitu ya, karena lebih cepat aja. Lebih cepat untuk mendapat dana juga ya. Ketika kemarin rights issue juga. Untuk listed aja, bukan untuk cepat dapat listed aja. Oke, thank you Karel. Nah, moving on dari Pani ini. Nah, kalau kita bicara sektor properti ini kan ada 2 subsektor nih. Ada yang industrial dan juga ada yang residential. Nah, tadi kita udah bahas yang residential nih. Apa aja yang harus kita perhatikan nih, mulai dari reputasinya, apakah dia ada recurring income, terus apakah dia land banknya seberapa besar, project-project aja. Nah, kalau untuk yang industrial, apakah kita juga menggunakan indikator yang sama nih untuk menilai, sebuah emiten industrial estate ini bagus apa enggak? Misalnya kayak kita ada yang lagi rame, ada BES Bekasi Fajar, yang result Q1-nya naik 700% ya labanya. Terus ada juga dari SSIA project-nya. Dan bahkan Akra juga ada kawasan industrialnya ya di JP. Nah, boleh dijelasin nggak Karel, kira-kira gimana kita bisa menilai, ini adalah emiten industrial yang bagus? Oke, jadi gini sih, kalau untuk bagus, semuanya bagus. Tapi kalau untuk ambil yang mana, tentu saja kita harus melihat land bank yang masih tersisa tuh berapa untuk dijual. Nah, itu yang paling penting. Otomatis kalau land banknya masih banyak yang bisa dijual, berarti ya potensi untuk revenue-nya saja juga gede kan. Kedua, kita harus tahu kalau ini tuh masuk ke kawasan mana, kawasan ekonomi khusus kah atau enggak gitu kan. Kalau tentu saja emiten lahan di kawasan ekonomi khusus, tentu masalah izin-izinnya itu lebih gampang dan lebih cepat. Biasanya itu orang-orang lebih favor untuk bangun di sana. Dan juga kita harus tahu dekat aksesnya dekat mana gitu kan, dekat pelabuhan kah, dekat tol kah, untuk ya ada ekspor impor untuk kirim barang, tentu saja butuh itu kan. Apakah dekat jalan tol, apakah depan, itu yang penting. Terus habis itu kita juga harus melihat anchor tenant itu siapa, yang paling gede itu di siapa. Kayak contoh Akra atau Freeport yang paling gede nanti kan. Freeport udah masuk, berarti nanti bakal masuk juga emiten-emiten lainnya. Mungkin ada kayak smelter mana gitu. Karena anchor tenant itu ada Freeport gitu kan. Nah, kalau misalkan contoh kayak di Demas itu kan kayak Suzuki gitu kan, motor masukan. Yeah. Itu anchor tenant itu siapa? Itu yang jadi patokan di industrial estate. Itu sih kalau untuk. Dan ya barulah kita ke pre-sales, ke yang lainnya tuh gimana gitu di sana. Jadi industrial estate ini harus lebih banyak ya yang harus kita consider nih, dibalik berapa profitable dia itu. Kita harus perhatikan lokasinya, apakah dia kawasan ekonomi khusus. Dia ibaratnya kalau kita saat ini kita pengusaha deh, apakah kita mau bangun pabrik, sewa pabrik di lahannya apa enggak. Kalau dia kawasan ekonomi khusus seperti yang JP ya, JP-nya Akra ya. Yeah. Itu juga akan dapat insentif dari pemerintah gitu ya Karel ya. Mungkin lebih cepat izinnya sih. Terus habis itu kan ya namanya juga ekonomi khusus kan yang bakal difokusin nama pemerintah. Ya benar sih. Terus habis itu tenaga kerjanya gimana, UMR-nya di sana berapa untuk labor-nya. Ya. Itu ya. Untuk industrial estate sebenarnya lebih banyak katalisnya, lebih banyak reason-nya, factors-nya dibandingkan dengan residensial. Nah, kalau misalnya teman-teman yang perhatikan industrial estate nih, pasti sadar juga, biasa kalau residential itu kan jualnya per unit nih, ketika ada launching project, itu penjualannya yang tadi Karel bilang occupancy-nya berapa, take up rate-nya berapa, itu kan terjualnya per unit. Nah, tapi kalau untuk industrial ini, kadang itu terjualnya per hektar ya, sekaligus penjualan itu bisa satu lahan besar, bahkan ada masa-masa yang tidak ada penjualan sama sekali. Makanya kalau kita lihat dari laporan keuangan kuartal per kuartalnya itu bisa jomplang banget ya Karel. Nah, kalau dari Karel ada tips gak gimana sih kita cara menganalisis kayak untuk industrial ini nih? Apakah kadang kan untuk industrial itu lebih cenderung bisa melonjak tinggi atau kayak next kuartalnya itu bisa turun drastis juga kan ya? Iya, benar. Jadi
lebih ke cyclical aja. Kita ngeliat indikatornya mungkin lebih ke foreign direct investment ya. Sama capex company, kayak misalkan contoh kayak Kalbe, Roti atau apa, gimana kita gede atau enggak untuk bangun pabrik di mana gitu kan. Terus habis itu FDI, contoh kemarin kenapa industri riset kemarin itu lagi hot? Karena balik lagi banyak perusahaan-perusahaan mobil luar negeri pengen bangun pabrik di Indonesia. Makanya Pak Jokowi ke sana dapatin Volkswagen ya kalau nggak salah ya. If I'm not mistaken. Makanya kemarin itu kayak SSIA, Demas, dan itu rally kan. Jadi lebih ke siklik ya untuk ke industrial ya. Ketika banyak pabrik-pabrik mau masuk gitu kan. Nah itu industri aset yang paling beneficiary. And then dilihatin juga capex dari masing-masing company itu untuk apa dan bangun apa gitu loh.